Ya, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kita memasuki hari ketiga meditasi secara full. Ada beberapa hal mengapa praktik Dhamma atau praktik meditasi harus segera dilakukan. Ini ditanyakan oleh seorang raja kepada seorang Bante pada zaman Sang Buddha, Raja Koravya dengan Bante Radapala. Pertanyaannya memang berkenaan dengan kenapa Anda masih muda, rambut masih hitam, tetapi mempraktikkan kehidupan selibat. Ada 4 alasan. Yang sebenarnya pertanyaan ini juga mengacu kepada kenapa Anda masih muda tetapi sudah berjuang untuk mengembangkan batin. Alasan pertama adalah karena kehidupan kita itu secara fisik itu tidak kekal. Dulu kita masih kuat ketika muda, tapi lambat laun seiring dengan usia yang bertambah, fisik kita menjadi lemah. Dan kalau fisik sudah lemah, tidak bisa kita pungkiri, praktek Dhamma menjadi lebih sulit. Ketika muda, duduk berjam-jam meditasi masih kuat. Nanti kalau sudah berumur 50 ke atas, 60, 70 tahun, lebih sulit. Merasakan sana-sini tidak bertahan, mudah kesemutan, mudah pegal. Jangankan duduk, berjalan saja, untuk dari tempat kita beristirahat menuju tempat meditasi juga harus pelan-pelan, tidak bisa gerak cepat, lebih sulit. Itu alasan pertama, bahwa fisik kita itu tidak bisa bertahan seperti ketika masih muda. Maka melihat demikian, pengembangan batin, praktek meditasi, praktek Dhamma itu harus segera dilakukan. Karena hidup kita terus mengalami perubahan, fisik kita terus mengalami kelemahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa praktek Dhamma ini mesti segera dilakukan? Karena pada hakikatnya kita ini tidak memiliki sandaran, tidak memiliki pelindung yang sebenarnya. Adhanu loko anabisaro, bahwa kita manusia, loka itu dunia, tetapi dunia makhluk manusia, adhanu tidak memiliki pelindungan. Kita tidak memiliki abisaro, Tuhan, tidak punya master, tidak punya sandaran. Sebagai contoh adalah pada saat kita mengalami sakit secara fisik, apakah kita bisa memberikan seluruh sakit kita untuk orang tertentu? Bisa tidak? Tidak usah seluruhnya, separuh saja, setengahnya saja, dibagi rasa sakitnya. Bisa tidak? Tidak usah separuhnya, seperempatnya saja. Kita bagi ke orang lain, atau kita bagi, mohon maaf, kekuatan yang dikatakan menciptakan kita. Bisa tidak? Tidak bisa. Ketika sakit, yang merasakan hanya kita sendiri. Kita tidak bisa membaginya.
Kita tidak bisa mengatur sakitnya harus hilang semuanya. Sakitnya dikurangi separuh, dikurangi seperempat. Tidak bisa. Begitu sakit ya sudah, kita merasakan keseluruhan. Hakikatnya kita tidak punya sandaran, tidak punya perlindungan. Saat sakit, kita yang mengalami sendiri. Nah, karena kondisi demikian itulah maka praktek dhamma harus segera dilakukan. Karena mau tidak mau, ketika fisik kita sudah mulai sakit-sakitan, ya akan berbeda. Berbeda dari ketika kita masih sehat. Ketika sehat, mudah untuk bisa duduk bermeditasi. Kita bisa bertahan seharian bermeditasi. Tapi ketika fisik sakit, mau tidak mau, itu akan berkurang. Karena ketika badan sakit, ya kita tidak bisa duduk dengan lama, tidak bisa meditasi jalan dengan lama. Kita harus pandai-pandainya mengatur fisik kita untuk bisa bertahan. Karena sakit itu tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Dan karena itulah maka sebelum menjadi tua, sebelum sakit-sakitan, praktik dhamma itu harus segera dilakukan. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa praktik dhamma mesti dilakukan? Aduwang loko sabang pahaya gamaniang. Bahwa kita ini mengalami ketidakkekalan di mana cepat atau lambat semua hal yang kita miliki termasuk jasmani kita, semua hal itu akan ditinggalkan dan kita harus melanjutkan kehidupan kita di kehidupan yang lain. Dengan kata lain, kita semua cepat atau lambat harus mati. Ketika kematian terjadi, semuanya mesti kita tinggalkan. Tidak ada satupun yang kita bawa berkenaan dengan keluarga, materi, properti, kekuasaan. Tidak ada, semua mesti kita tinggalkan. Yang sudah diperjuangkan, yang sudah dikumpulkan, yang sudah dengan ya susah payah, peluh keringat diperjuangkan, suatu saat itu semua harus ditinggalkan ketika kematian terjadi. Maka sebelum kematian terjadi, orang yang bijaksana akan berjuang untuk mempraktikkan dhamma. Toh semua akan ditinggalkan. Barangkali seseorang sudah telanjur tua. Ya kan, kita sudah, ya kebanyakan dari kita kan sudah tua kan. Atau kita sudah telanjur sakit-sakitan. Seperti kereta tua, seperti mobil tua. Satu bagian sakit, hilang, muncul yang lain, gitu ya. Terus begitu. Ternyata hidup kita demikian. Ketika masih muda, wah rasanya kita tuh kuat sekali, sangat kuat. Saya juga pernah merasakan. Pernah ada momen di mana saya berpikir, kayaknya saya itu nanti umurnya bisa tua ini. Karena merasa tidak sakit, merasa sehat sekali, merasa kuat sekali. Rasanya tidak ada sakit sama sekali. Tapi ternyata seiring dengan waktunya, seiring dengan usia, mulai sana sini muncul sakit. Baru berpikir, kayaknya tidak bisa tua ini kayaknya. Kematian bisa terjadi kapan saja. Mungkin kalau umurnya masih ini Bro Johan, nah mungkin masih berpikir ini umurnya bisa tua ini hanya.
Tapi nanti kalau sudah berumur baru tahu rasa. Ternyata wah, sakitnya akan muncul sana sini. Mungkin sudah telanjur demikian, sudah telanjur menua, sudah telanjur sakit-sakitan, tapi paling tidak sekarang kita masih hidup. Paling tidak sekarang kita belum mati, kita belum meninggalkan tubuh kita. Nah, orang yang bijaksana berpikir bahwa suatu saat kematian pasti terjadi, semuanya ditinggalkan, maka ia berpikir, mumpung sekarang saya masih hidup, menggunakan kesempatan untuk berjuang mempraktikkan dhamma. Karena ketika kematian terjadi, kita tidak akan tahu kemana kita akan berada. Tadi malam saya kebetulan Bro Johan datang ke Kudi. Kita membaca satu cerita di dalam kitab Pengulas. Ada seorang pada kehidupan Buddha Gautama, dia terlahir sebagai seseorang yang ternyata hidup sebagai seorang pertapa bernama Ajiwaka, pertapa Ajiwaka, seperti pertapa yang mempraktekkan kehidupan yang sulit, menyiksa diri, bahwa dia ini setiap hari dia tidak makan nasi seperti kita, tidak makan makanan yang layak, tapi yang dia makan adalah kotoran. Dan yang dia minum adalah air seni. Setiap harinya dia itu menggunakan satu kaki dengan mulut terbuka sebagai seorang pertapa. Ceritanya adalah sebenarnya dalam kehidupan yang lampau sekali dia pernah berbuat hal yang baik pada zaman Buddha Tissa. Dia punya keyakinan terhadap Sama Sambuddha, Buddha Tissa, kemudian memberikan penghormatan kepada pohon Bodhi dengan memberikan puja menggunakan kipas, dan karena kebajikan itulah maka ia terlahir dalam waktu yang lama, terkadang sebagai manusia, terkadang sebagai dewa. Kan luar biasa kan? Karena kebajikan orang ini. Tetapi kemudian pada zaman Buddha Kassapa, orang ini terlahir lumayan di sebuah keluarga. Dan mungkin karena ada bibit kehidupannya lampau, ia pun juga menjadi seorang biku. Tetapi ketika menjadi seorang biku, dia melakukan kejahatan terhadap seorang biku lain yang dikatakan telah mencapai arahanta. Jadi biku ini adalah seorang biku yang katakan biku resident monk. Datanglah biku sebagai biku undang, yang biku tamu. Tetapi biku ini sudah arahanta. Nah, perumah tangga yang menyokong biku ini memberikan spot kepada biku tamu ini. Tapi biku ini tidak suka dan melakukan hal-hal yang buruk. Biku ini kemudian meninggal, terlahir di alam neraka. Bayangkan, dari zaman Buddha Tissa melakukan kebajikan, terlahir di alam surga, di alam manusia, terlahir di zaman Buddha Kassapa, menjadi seorang bante, melakukan hal yang buruk, terlahir di alam neraka. Dan karena perbuatan buruknya ini, setelah ia terlahir di alam neraka dengan penuh penderitaan, ia terlahir sebagai manusia, dan selama 500 kelahiran ia terlahir di antara para pertapa yang mempraktikkan penyiksaan diri, yang salah satunya mencabuti rambutnya sendiri.
Nah, zaman Sang Buddha banyak pertapa demikian, yaitu mencabuti rambutnya sendiri, dicabuti. Makanya kita para biku tidak diperbolehkan untuk mencabut rambut, harus dipotong. Karena mencabuti rambut itu identik dengan para pertapa lain. Jadi kita nggak boleh dicabutin, tapi harus dipotong. Sampai kemudian pada zaman Buddha Gautama, orang ini terlahir di sebuah keluarga yang tidak berada, tidak berpunya, keluarga yang miskin. Dan yang menjadi aneh adalah yang orang ini kemudian namanya Jambuka. Yang menjadi aneh ketika masih bayi saja dikasih makanan nasi, itu dimuntahkan. Tapi ketika dikasih kotoran, dimakan. Ketika dikasih air minum, dimuntahkan. Begitu dikasih air seni, diminum. Nah, dia hidup dari itu. Sampai kemudian ketika sudah mulai beranjak dewasa, dia kemudian ditabis di antara para pertapa Niganta yang mempraktikkan penyisaan diri. Ya, kesempatan bagi dia. Karena kalau hidup di masyarakat sulit juga, makanan dia kotoran. Minuman dia adalah air seni. Sedangkan kalau di dalam kepertapaan, yaitu memang praktek penyisaan diri. Dan dia lakukan. Makan dari kotoran, minum dari air seni. Kok bisa hidup ya? Kemarin tadi malam kita bertanya, kok bisa hidup ya? Bisa bertahan ya? Yang barangkali ada nutrisinya juga ya. Ayam saja bisa hidup. Ayam itu makan kotoran itu, kalau misalnya yang tidak dikasih makan oleh ya makanan beras dan sebagainya, ayam itu bisa makan kotoran itu. Juga hidup juga itu. Nah, ternyata nih Jambuka juga demikian, makan kotoran dan juga minum air seni bisa hidup. Tetapi yang dia makan bukan kotoran basah. Dia makan adalah kotoran kering. Dengan alasan kalau masih basah biasanya masih ada makhluknya. Karena memang kalau pertapa Niganta itu memang mereka yang kaum Jaina itu betul-betul berusaha untuk tidak membunuh. Tidak membunuh, bahkan ketika berjalan pun itu di depannya disapu supaya tidak membunuh. Bahkan mulutnya pun juga dikasih seperti semacam kasa supaya tidak, ya mereka berpikir kalau kemudian angin itu masuk bisa membawa makhluk. Nah, itu kalau pertapa Niganta. Tetapi Jambuka ini tidak, justru malahan mulutnya itu terbuka terus dengan kaki satu digantung. Jadi hanya dengan berdiri dengan kaki satu. Pernah lihat ya di India praktek pertapa demikian ada. Dan itu dilakukan oleh Jambuka. Tetapi kemudian untungnya Sang Buddha di pagi hari dengan jala nyana, jala pengetahuan melihat bahwa Jambuka ini punya kemampuan. Jambuka ini batinnya sudah matang. Maka beliau datang kepada Jambuka dan memberikan khutbah dhamma kepada Jambuka. Ia menjadi seorang biku mencapai kesucian arahanta. Tetapi yang menjadi poin di sini adalah kehidupan kita itu tidak pasti. Dari yang tadinya terlahir sebagai ya dewa manusia sampai menjadi biku, masuk neraka, mempraktikkan kehidupan pertapaan yang sulit. Itulah hidup kita itu tidak pasti. Sekarang kita terlahir sebagai manusia. Ya, apapun yang kita lakukan sekarang itu menjadi bibit. Terutama kalau kita praktek dhamma, itu menjadi bibit bagi kita. Ya, seperti Jambuka ini dulu pernah menjadi biku,
dulu pernah punya keyakinan terhadap sama Sang Buddha, walaupun kemudian sempat jatuh, tetapi batinnya matang juga. Mendengarkan Dhamma Sang Buddha, mencapai kesucian. Itu semua karena apa? Bibit di masa lampau. Tetapi dalam proses itu, kehidupan juga tidak pasti. Nah, maka karena ketidakpastian kehidupan kita, karena setelah kematian kita pun juga mesti melanjutkan kehidupan kita, dan kita tidak tahu di mana kita akan melanjutkan kehidupan kita. Itulah kenapa selagi kita masih hidup, kita mesti berjuang untuk praktek Dhamma. Suatu kali Sang Buddha juga pernah ketika sedang berpindah patah bersama dengan Bhante Ananda, beliau tersenyum. Nah, senyum seorang Buddha itu punya makna. Kalau senyum seorang putujana hanya satu makna, karena keserakahan. Tapi seorang Buddha, seorang Arahanta, ketika tersenyum pasti ada maknanya. Dan itu juga kiriya ya, hasitupada. Nah, Bhante Ananda bertanya, apa yang menyebabkan Bhante tersenyum? Sang Buddha kemudian mengatakan, apakah tadi melihat ada seekor babi muda? Oh iya Bhante, tadi ada seekor babi muda. Nah, Sang Buddha menceritakan tentang kehidupan lampu babi muda ini. Ternyata babi muda ini dulu di dalam kehidupan yang lampau pernah terlahir sebagai seekor ayam betina. Ayam betina. Dan cerita ini bukan dalam kitab komentar, bukan dalam ada kata. Ini cerita di dalam Sutta Pitaka, di dalam Tripitaka. Jadi kalau orang berbicara early Buddhism, ini termasuk early Buddhism. Nah, dia terlahir sebagai seekor ayam betina, tinggal di dekat sebuah vihara. Yang mana setiap hari ada seorang Bhante yang memberikan penjelasan tentang vipassana. Nah, ayam betina ini mendengarkan setiap hari, mendengarkan penjelasan seorang Bhante yang sedang menjelaskan tentang praktek meditasi vipassana. Kira-kira tahu tidak ayam ini memahami tidak? Jangankan ayam, manusia saja dijelaskan berulang kali sering tidak paham. Dia tidak paham tentunya, tetapi kan ada kondisi batin yang baik di situ, ada kondisi batin yang bahagia di situ. Mungkin kalau dikorelasikan dengan Abhidhamma, ya mungkin itulah somanasa sagatang nyana vipayutang, ya kan? Mungkin sasangkarikang atau asangkarikang. Perasaan, jadi ketika mendengarkan Dhamma ada perasaan bahagia, tetapi tidak memahami artinya, maka nyana vipayutang. Tidak ada pengetahuan di sana, tidak berasosiasi dengan pengetahuan, tidak paham artinya. Tetapi itu merupakan kondisi batin yang baik. Nah, ternyata ayam betina ini yang sering mendengarkan pemaparan tentang vipassana, ia meninggal dan terlahir sebagai seorang manusia. Bahkan terlahir sebagai seorang putri raja. Dan ketika dia terlahir sebagai seorang putri raja, suatu saat dia melihat ada kotoran yang penuh dengan belatung. Nah, muncul persepsi asubha, menjijikan. Ya barangkali memang seperti tadi saya katakan bahwa seekor ayam itu kan suka makan kotoran. Itu juga menjadi kecenderungan yang baik juga. Tetapi kemudian ketika melihat kotoran tersebut dengan banyak pelatung di sana, putri raja ini kemudian memunculkan persepsi ketidakindahan, persepsi menjijikan yang ia kembangkan sampai mencapai jana. Mencapai jana dengan persepsi asubha,
melihat kotoran yang menjijikan yang itu adalah manusia. Seperti kotoran ini manusia juga sama. Mencapai jana. Dan karena ia tidak melepaskan jana, ia dikatakan mencapai jana, wasi, mastery, sampai meninggal, maka dia terlahir di alam Brahma. Dari ayam betina, terlahir sebagai seorang putri raja, kemudian terlahir sebagai seorang Brahma. Hebat ya? Tetapi ketika meninggal dari alam Brahma, sekarang dia terlahir sebagai seekor babi betina. Artinya apa? Hidup itu tidak pasti. Tidak pasti. Apalagi kalau itu bukan praktek dhamma. Nah, dalam ajaran Buddha, yang membedakan dari praktik-praktik lainnya adalah ajaran Sang Buddha, seluruh praktik dhamma itu selalu berasosiasi dengan 4 kebenaran Arya. Itu yang nanti akan membedakan. Orang bisa melakukan kebajikan berdana, bisa mempraktikkan aturan-aturan kemoralan, bahkan bisa mengembangkan batin sedemikian rupa hingga mencapai pencapaian-pencapaian jana. Tetapi selama itu tidak ada hubungannya dengan 4 kebenaran Arya, maka semua itu hanya sekadar praktik yang membawa kepada kelahiran. Walaupun praktek-praktek kebajikan tersebut membawa kepada kelahiran di alam bahagia, tetapi itu masih dalam bentuk kelahiran. Dan setiap kelahiran itu pasti ada duka penderitaan. Nah, seperti tadi seekor ayam betina tadi. Apa yang dia praktikkan dalam pencapaian jananya itu juga masih dalam ranah kelahiran. Tidak dikorelasikan dengan 4 kebenaran Arya. Tetapi ketika praktek-praktek ini berhubungan atau dipahami dengan tidak memisahkan 4 kebenaran Arya, maka praktek inilah yang nantinya menjadi bibit membawa seseorang untuk bisa terbebaskan. Apakah praktek berdana, praktek sila, atau praktik meditasi, bahkan seseorang mengembangkan pencapaian jana, ketika dipahami itu bagian dari cara untuk memahami atau menembus 4 kebenaran Arya, itu yang nanti akan membedakan. Menjadi bibit yang sangat baik, yang suatu saat pasti membawa kepada pembebasan. Nah, kembali kepada tadi, yang keempat adalah bahwa semua akan ditinggalkan. Dan ketika ditinggalkan, kita harus melanjutkan kehidupan kita selama kotoran batin masih ada. Selama bahan bakar yang membawa kita untuk dilahirkan itu masih ada, maka kita mesti harus dilahirkan. Dan dalam setiap kelahiran tidak ada kepastian. Kadang-kadang lahir di alam bahagia, kadang-kadang lahir di alam menderita. Dan terus demikian dalam setiap kelahiran. Dan karena kelahiran ini tidak pasti dan kelahiran adalah duka penderitaan, maka selagi kita masih hidup memahami dhamma, mulai mengerti 4 kebenaran mulia, mengerti ini duka, ini sebabnya, ini padamnya duka, ini jalannya membawa pada padamnya duka. Nah, selama kita di sini sebagai manusia dan memahami ini, maka gunakan waktu kita untuk benar-benar mempraktikkan dhamma demi pembebasan, demi lenyapnya sebab penderitaan, yaitu kotoran batin. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Maka meditasi ini juga disebabkan karena mengingat hidup kita itu tidak kekal. Fisik kita itu akan terus melemah.
mengingat bahwasanya kita tidak punya sandaran, tidak punya perlindungan yang sejati. Dalam artian fisik kita ketika mengalami sakit, kita pun tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberikan ke yang lain. Bahkan sebenarnya apapun yang berkenaan dengan materi, apapun itu, bahkan apapun yang berkenaan dengan 5 gugusan, tidak hanya materi, tidak ada satupun yang layak patut untuk dilekati karena mereka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Mengapa? Karena semuanya berubah. Apa sih yang bisa dijadikan sandaran? Kalau semuanya berubah, tidak bertahan, tidak tetap, dan cepat atau lambat karena semuanya akan kita tinggalkan. Nah, ini yang ketiga ya. Ada satu hal lagi, yang keempat, menjadi alasan dari Bhante Radapala. Yang tadi malam sebenarnya saya sampaikan pula. Unnuloko atito tanhadaso. Disebabkan karena kita manusia itu selalu merasa kurang. Seberapapun nafsu keinginan, kenikmatan indrawi yang diperoleh, manusia itu akan selalu merasa kurang. Hati itu tidak pernah merasa puas. Betul ya? Kita akan selalu merasa kurang dengan apapun kenikmatan yang kita peroleh, akan terus merasa kurang. Kan kalau kita traveling gitu kan, ingin melihat ini dan itu ya, dengan anggapan oh kalau melihat ini puas. Tetapi ternyata ya memang ada puas, tetapi hanya sementara. Begitu sudah mendapatkan, keinginan yang lain juga akan muncul. Atau bagi mereka yang suka makan kuliner, kan orang yang suka kuliner, oh ada orang Indonesia, ada umat kita yang hanya untuk makan saja, sampai kemudian pokoknya oh besok mau makan apa ya, oh di Malaysia itu ada makanan ini, langsung pergi ke Malaysia. Baru berpikir tadi malam, besok langsung pergi ke Malaysia. Sampai segitunya. Ada juga umat Buddha, umat kita. Sampai segitunya. Tapi setelah mendapatkan ya sudah, memang ada puas juga, tetapi kan itu hanya sifatnya sementara. Dan terus demikian, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Maka sampai Sang Buddha mengatakan, bahkan seandainya seseorang mendapatkan hujan emas sekalipun, seseorang tidak akan pernah terpuaskan. Seandainya hujan emas datang untuk dia saja, ia tidak akan pernah merasa puas. Nah, kalau tidak hati-hati, kalau hidup hanya untuk mencari kesenangan indera, ya nanti menjadi apa? Budak dari kesenangan indera itu sendiri. Tanhadaso, menjadi budaknya. Semakin menderita. Semakin menderita. Tapi bukan berarti mereka seorang arahanta tidak bahagia. Oh, mereka bahagia sekali. Mereka juga sangat mengapresiasi alam. Seorang arahanta itu sangat mengapresiasi alam. Tapi justru mereka mengapresiasi tanpa harus melekatinya. Beda dengan ketika hidup hanya untuk mengejar kesenangan indera. Seakan-akan ada sesuatu yang inti, yang kekal, rasa puas yang terus tidak berujung, tetapi ternyata tidak bisa demikian. Keinginan akan semakin bertambah, bertambah dan bertambah, pada akhirnya menderita sendiri. Nah, karena tidak ada kenikmatan indrawi yang bisa memberikan puas yang sejati, sementara hidup di alam manusia itu adalah kehidupan yang berasosiasi dengan indrawi. Kebanyakan manusia itu hanya mencari kenikmatan indrawi, dan ternyata sebanyak apapun diperoleh tidak membawa rasa puas yang sejati.
Lantas untuk apa lagi? Apalagi kalau Anda sekalian secara kenikmatan indera itu sudah cukup. Secara materi sudah cukup. Dimakan sampai nanti meninggal tidak akan habis. Lantas untuk apa lagi? Kalau tidak mempraktikkan dhamma. Karena mencari dan mencari lagi pun juga ternyata tidak akan pernah merasa puas. Maka saatnya, apalagi kalau rambutnya sudah memutih gitu ya, kan banyak yang sudah memutih gitu kan, ya propertinya sudah cukup, punya anak-anak juga sudah mapan, terus apa lagi? Kalau tidak digunakan untuk mempraktikkan dhamma. Karena toh mencari dan mencari, mengumpulkan dan mengumpulkan tidak pernah akan merasa puas. Maka saatnya untuk praktek dhamma. Dan itu yang menjadi alasan Bhante Radapala mengapa praktek dhamma itu segera dilakukan. Ya, tetapi tentu tidak semua seperti Bhante Radapala. Tidak semua bisa menjadi seorang biku. Tetapi paling tidak adalah kita ingat dengan hal-hal ini supaya kalaupun hidup sebagai seorang berumah tangga, masih berkecimpung dengan anak istri, dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan materi, tetapi praktek dhamma tetap tidak ditinggalkan. Mengingat ini semua. Dengan demikian, ya kita tidak akan jauh dari dhamma. Kita akan selalu dekat dengan dhamma. Yang ini semua menjadi bibit untuk suatu saat, cepat atau lambat, bisa terbebas dari duka, dari penderitaan. Itulah yang patut untuk kita sadari dalam kehidupan kita, mengapa praktek dhamma, meditasi, pengembangan batin harus segera dilakukan. Dan karena hal inilah maka seperti yang saya sampaikan pula, dari apa yang disampaikan Sang Buddha, lebih baik hidup sehari, tetapi digunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak membiarkan batin menjadi lengah. Daripada hidup 100 tahun, tetapi batin lengah. Nah, batinnya lengah adalah, ya tadi, mentang-mentang masih muda. Wah, mumpung masih muda, kita mencari kepuasan sebanyak mungkin. Tidak ingat bahwa kemudaan juga akan lenyap. Mentang-mentang masih kuat, belum sakit-sakitan. Kemudian berpikir, wah mumpung masih kuat, belum sakit, mencari kesenangan sebanyak mungkin. Mentang-mentang masih hidup, mumpung masih hidup, mati juga nggak tahu, paling-paling hilang semua. Kan ada kan orang punya pandangan hidup itu hanya sekali ya. Oh, jangankan orang secara umum, bahkan umat Buddha pun kadang-kadang dengan kampanye mengatakan hidup paling hanya sekali. Ya udah, kita nikmati saja hidup kita. Kalau menikmati dalam artian kita tidak menjadi gelisah, tidak menjadi stres, masih mending. Tapi kalau kemudian menikmati dalam artian mencari kesenangan indera sebanyak mungkin, pada akhirnya menjadi budak nafsunya sendiri, itulah yang sebenarnya menyanyiakan kehidupannya. Tapi orang yang bijaksana akan berpikir, mumpung masih muda, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk praktek dhamma. Dan apakah praktek dhamma itu membuat orang menderita? Justru membuat orang bahagia. Harus ingat, praktek dhamma itu membuat orang justru bahagia. Orang bijaksana berpikir, mumpung belum sakit-sakitan, masih sehat, maka gunakan untuk mempraktikkan dhamma. Dan orang demikian pasti bahagia. Kalau mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik, pasti bahagia. Karena hukum alamnya demikian.
Hukum alamnya adalah yang baik membawa kepada kebahagiaan, pasti bahagia. Orang yang bijaksana berpikir, mumpung masih hidup, belum mati, walaupun tinggal sedikit lagi nggak apa-apa, mumpung masih hidup, maka gunakan sisa waktu sebelum kematian terjadi untuk banyak melakukan hal yang baik, praktek dhamma, berjuang. Dan orang demikian pasti bahagia dengan praktek dhamma. Nah, itulah yang mesti kita ingat dalam kehidupan kita. Mengingat bahwa kita tidak kekal, maka sebelum terjadi hal-hal yang pasti suatu saat akan kita tinggalkan, kita harus berjuang di dalam dhamma. Ya, baik. Masih ada waktu kalau ada pertanyaan berkenaan dengan meditasi, pengalaman, atau keraguan-raguan, dipersilakan. Berkenaan dengan dhamma yang diragukan, juga dipersilakan. Ya. Regarding walking meditation. Kan walking meditation kita catat walking yang semalam dia juga scan, then nafas, then touching, then walking. Saya ada satu yang agak funny because sometimes I catat I using a bahasa because it's using bahasa angkat, dorong, letak, angkat, dorong. But sometimes we change to English. Lifting, pushing, dropping, lifting, pushing. Sometimes we change to Mandarin. In the whole sessions, this is automatic. Marilah itulah. Adakah any problems for the language like that when walking meditations? Yeah, if it becomes automatic while your mind still calm, not being disturbed, that's okay. But if you get disturbed because of this changing of the nothing, and then you have to decide one kind of nothing, either using the English, Mandarin, or the Malay. You have to decide. But if that becomes automatic and that is natural coming in your mind, and your mind is still calm, not being disturbed, then that's okay, no problem. Yeah. Nama budaya nanti saya ingin menanya satu soalan seperti bagi kaum Cina di Malaysia sekarang ini adalah bulan sembahyang roh. Jadi sebagai kita sebagai umat Buddha, adakah itu sembahyang roh itu dan kita bakar-bakar apa yang diingat dia perlu untuk nenek moyang kita? Adakah itu satu cara atau satu perbuatan yang betul tak untuk sebagai umat Buddha? Iya. Bulan ini di Indonesia di banyak wihara itu banyak mengadakan patidana, dedications of merit to the departed ones, patidana. Bahkan saya sudah mengisi sudah 6 kali nih 6 wihara patidana di Tangerang, di Jakarta. Nah, Bante, hati dhamma itu ialah sembahyang kepada roh ya, yang tetapi nenek moyang kita. Akan ada perbedaan. Ada perbedaan. Perbedaannya begini. Kalau dalam tradisi ini itu kan sembahyang kepada roh atau roh, ya. Tetapi tentu dalam ajaran Buddha roh itu tidak ada. Yang ada adalah seseorang meninggal terlahir di alam lain. Dalam kelahiran dan kematian
itu hanya 5 gugusan yang berlanjut tanpa di dalamnya ada roh. Ya. Kemudian yang kedua, bedanya lagi adalah yang dianjurkan oleh Sang Buddha, bagaimana kita melakukan penghormatan kepada leluhur atau orang yang telah meninggal dunia, keluarga kita yang telah meninggal dunia, itu dengan cara melakukan kebajikan, bukan dengan cara bakar-bakar. Ya. Walaupun tentu sebenarnya bakar-bakar ini itu masih ada baiknya. Paling tidak adalah baiknya di sini adalah ada penghormatan dari keluarga terhadap yang meninggal. Itu lebih baik daripada orang tidak melakukan upacara yang kadang-kadang didasari karena tidak ada penghormatan. Maka orang mungkin membakar rumah-rumahan, membakar mobil-mobilan, walaupun pandangannya masih berpikir nanti ini akan digunakan. Tetapi di situ masih ada penghormatan. Penghormatan dari si anak terhadap orang tua yang meninggal dunia, itu masih lebih baik. Karena ada pula orang yang kemudian tidak melakukan penghormatan. Mungkin orang bisa berpikir, kematian kan urusannya orang ini terhadap pencipta. Setelah mati ya sudah, kita nggak perlu upacara, kita nggak perlu melakukan apapun, kita berpesta pora. Itu sudah urusannya dia dengan si pencipta. Malahan di situ tidak ada hati yang lembut. Di situ tidak ada penghormatan terhadap orang tua yang telah meninggal dunia. Malahan kalau masih membakar-bakar itu atas dasar apa? Atas dasar cinta terhadap yang telah meninggal dunia. Atas dasar kasih sayang ingin orang tuanya meninggal itu bahagia. Atas dasar kerendahan hati, penghormatan masih ada baiknya. Hanya saja memang cara demikian belum unggul. Yang unggul adalah yang disampaikan oleh Sang Buddha dengan praktik patidana. Nah, patidana itu dari kata apa? Pati dan dana. Pati adalah kebajikan, meritorious deeds. Dana adalah giving, dedication. Artinya kita melakukan kebajikan dengan mengatasnamakan yang telah meninggal dunia, dengan berharap idang me nyatinang hotu, semoga kebajikan ini mengarah kepada nyatinang, yaitu leluhur atau sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Sukita hontunya tahu semoga mereka berbahagia. Nah, kalau kita melakukan demikian, ternyata yang telah meninggal dunia terlahir di alam terkhusus, alam peta atau alam hantu kelaparan. Ada ya? Atau hantu kehausan. Karena mereka tidak hanya lapar tapi juga haus. Ternyata ketika kita mengarahkan kebajikan untuk mereka dan mereka berbahagia, itu membantu mereka. Bahkan membantu sampai yang meninggal dunia ini terlahir di alam beta, meninggal dari alam beta, terlahir di alam surga dengan pikiran bahagia yang mereka kembangkan karena sanak keluarga yang masih hidup melakukan kebajikan, mengatasnamakan dia. Lantas bagaimana kalau kemudian terlahir di alam surga, alam dewa? Apakah mereka masih bahagia? Masih bahagia. Masih bahagia. Sang Buddha mengajarkan para siswa beliau untuk melakukan patidana tidak hanya untuk yang telah di alam beta, bahkan yang di alam dewa. Mereka masih bahagia. Seperti kalau kita misalnya begini, kita melakukan kebajikan mengatasnamakan orang tua kita. Masih hidup orang tua kita. Tapi kemudian kita berdana, kemudian mengatasnamakan orang tua, kita pulang ke rumah, kemudian bilang ke orang tua, oh tadi papa mama saya berbuat kebajikan mengatasnamakan Anda. Mereka juga bahagia sebagai manusia.
Dan dewa juga sama, berbahagia. Walaupun tentu kebahagiaan seorang dewa ini karena ikut berbahagia dengan kebajikan sanak keluarga yang masih hidup, itu tidak sampai membawa kepada dewanya meninggal terlahir di alam lain, tidak sampai demikian. Tetapi mereka berbahagia. Maka Sang Buddha menyampaikan, setiap seseorang melakukan kebajikan baik untuk apa? Untuk melakukan patidana kepada para dewa yang ada di rumah masing-masing. Ketika patidana dilakukan kepada para dewa yang ada di rumah, mereka pun juga ikut berbahagia. Dan sebagai dampaknya bahkan mereka akan melindungi pemilik rumah yang tinggal di situ. Itu dikatakan di salah satu khutbah di dalam Uddana Pali. Maka dewa pun juga ikut berbahagia. Nah, cara ini yang dianjurkan untuk membantu mereka yang telah meninggal dunia, dianjurkan untuk melakukan patidana, pelimpahan jasa atau dedications of merit. Kita melakukan kebajikan, kita dedikasikan untuk yang telah meninggal dunia. Tapi yang meninggal dunia ini bukan roh ya. Bukan kalau kita bicara roh kan itu atma atau atta, self. Ya, a kind of the entity. But actually the so-called life or the so-called being while facing the death, there is no any entity there. That is just only the 5 aggregates continuing from one birth to another birth. But even these 5 aggregates are in the state of rising and falling, in the state of changing, but they are supporting to each other, and that make the continuation of a being. But inside 5 aggregates, there is no any self. Tidak ada roh di sana. Tapi ada kehidupan. Yang itulah kemudian untuk membantu mereka yang telah meninggal dunia dengan cara patidana, pelimpahan jasa. Dan ini dilakukan oleh umat Indonesia. Karena di Indonesia kebanyakan umatnya juga Chinese sebenarnya. Jadi tradisi China yang memang masih berhubungan erat dengan ajaran Buddha itu masih dilakukan, tetapi dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu dengan cara yang sudah bernuansa Buddhis. Dan sebenarnya tradisi patidana dilakukan hampir di semua suku di Indonesia. Tidak hanya Chinese, di Jawa juga sama. Di Jawa juga ada namanya nyadran, persis sama. Itu patidana. Di Lombok, suku Sasak, itu juga ada namanya meruah. Nah, meruah ini juga dari kata roh. Meruah, roh. Seperti di tradisi China, di Malaysia. Tetapi, ya itu cara yang berbeda, tetapi masih berhubungan erat untuk membantu mereka yang telah meninggal. Terima kasih, Bante. Ya. Masih ada yang mungkin ditanyakan? Ya, silakan. Ya, 2 lagi. Bante, nak tanya, kita transfer merit since kadang-kadang we tulis nama like IMO, bapa, siapa-siapa. But sometimes you can write 1 name or 2 name. But ada lagi selain itu, macam mana? Actually, all can be done. Di pikiran juga boleh. Ingat di sini saja. Ditulis itu untuk menguatkan tekad. But only can tulis satu nama, tak boleh senarai semua. So, ya masing-masing, ya. You can just put in your mind. I mean you can just remember it within your mind. That's okay. You can also can write the name, many names. That's also okay. But somehow all these things are just an instrument. The most important is that when you are doing these meritorious deeds, you have the intentions that these merits is for the sake of these departed ones. Oh, the departed one. Yeah, departed one. And sometimes not only just our relatives who actually in the present life, but also in the past life. Because the Buddha said, those who
enjoy, or those who partake these meritorious deeds, not only just the relatives, the departed ones in the present life, but also in the past lives. So sometimes we can write, but sometimes we can just remember within our mind. Okay. That's also enough. Thank you. Ya, ya, Pak Jo, satu lagi. Namo Buddhaya, selamat Ya. pagi Bante. Baik. Bante mohon tanya, penerima pelimpahan jasa ini sebenarnya makhluk apa aja? Karena saya suka dengar di YouTube itu katanya penerima pelimpahan jasa ini hanya makhluk-makhluk yang di alam apaya katanya. Apa benar begitu Bante? Terima kasih Bante. Iya, yang betul-betul terbantu sekali ketika seseorang melakukan patidana, bahkan patidana yang dilakukan bisa memunculkan makanan tersendiri di alam mereka, itu memang hanya di alam peta. Di alam peta pun juga makhluk-makhluk yang disebut sebagai para datu pak jivika, yang hidupnya tergantung dari sanak keluarga yang masih hidup. Ketika kita melakukan kebajikan dan mereka, tapi juga syaratnya satu, mereka juga harus ikut bahagia. Kalau mereka nggak ikut bahagia juga nggak bisa menikmati. Mereka harus ikut bahagia. Dengan mereka ikut bahagia, itu kekuatannya sampai memunculkan makanan di alam mereka. Contohnya misalnya Raja Bimbisara berdana kepada Sang Buddha. Pertama berdana minuman, kemudian merenung idangme nyatinang hotu. Semoga ini mengarah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Pada waktu itu di alam peta mereka mendapatkan air minum juga. Kemudian berdana makanan, merenung idangme nyatinang hotu. Pada waktu itu di alam peta bagi sanak keluarga Raja Bimbisara muncul makanan surgawi. Sampai kekuatannya itu memunculkan makanan. Sampai kekuatannya bisa memunculkan tempat tinggal, memunculkan pakaian bagi makhluk-makhluk peta ini. Nah, tetapi untuk makhluk lain, binatang tidak bisa. Makhluk neraka tidak bisa. Kenapa? Ya, mereka tidak bisa bahagia. Tetapi untuk makhluk seperti manusia, makhluk dewa, makhluk Brahma, rupa Brahma, kecuali asalnya Sata, itu masih bisa berbahagia dengan patidana yang dilakukan. Tetapi kekuatannya tidak sampai memunculkan makanan bagi mereka. Oh, makanan mereka sudah lebih baik. Makhluk dewa punya makanan yang jauh lebih baik ketimbang manusia. Mereka makan juga. Jadi katakan sudah bojana. Jadi makan mereka itu lebih murni daripada makanan manusia. Tapi mereka bisa ikut berbahagia. Jadi kalau mungkin sanak keluarga kita meninggal di alam surga, mereka bisa berbahagia kalau kita melakukan kebajikan. Tapi tidak sampai memunculkan makanan bagi mereka. Tapi kalau di alam peta, terutama alam peta, itu bisa memunculkan bahkan makanan. Bahkan kekuatannya sampai kemudian mereka bisa meninggal dari alam peta, terlahir di alam lain, di alam yang lebih baik. Bisa demikian. Itu disampaikan ya di berbagai referensi. Salah satunya di dalam Janu Soni Sutta, Anguttara Nikaya. Ya, baik ya. Terima kasih, sudah jam 7. Kita lanjut berjuang, bermeditasi, dan terus bersemangat. Upayakan semaksimal mungkin noble silent, diam mulia, supaya batin tidak mengembara ke sana kemari. Karena kalau sudah berbicara, itu pasti batin itu mengembara. Dan apa yang sudah diperjuangkan biasanya akan hilang. Kita harus memulai dari awal. Kalau kita sudah banyak bicara, apalagi kalau bicaranya sudah bukan bicara dhamma, tambah lagi bicara kuliner, bicara
ya sightseeing itu yang dibicarakan ketika dalam bermeditasi, sudah hilang semua nanti. Harus memulai dari awal. Ya baik, terima kasih. Semoga kita semua berbahagia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.